Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebelum nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas ketika pembelajaran dimulai. Hanya ada beberapa pertanyaan sedikit sekali sepertinya Ibu. Boleh Ibu? Boleh, silakan. Baik, sebelumnya Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya kan? Benar, saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris Pak di kelas 10 dan kelas 11. Bahasa Inggris di kelas 10 dan Ya. kelas 11. Kelas 11 ya. Kita mulai saja Ibu, langsung saja. Yang pertama, berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di sebelumnya nanti di kelas berapa ya untuk mengajar? Di kelas 10 HPI. 10 HPI. Benar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Baik, untuk pelajaran kali ini saya akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi recount text. Di dalamnya terdapat 4 tujuan pembelajaran Pak. Yang pertama itu adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount. Yang kedua itu adalah menemukan makna dari beberapa teks recount. Kemudian yang ketiganya ini menyusun sebuah teks recount berdasarkan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir adalah menyajikan teks recount yang sudah dibuat oleh peserta didik. Seperti itu Pak, 4 tujuannya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama menganalisis teks recount, lalu kemudian menemukan makna dari teks recount tersebut. Yang ketiga ada menyusun teks recount, belajar mungkin ya Bu, atau latihan lah. Latihan menulis ya. Lalu kemudian yang keempat menyajikan teks recount tersebut atau mempresentasikan mungkin ya. Lalu untuk area pengembangan yang nanti hendak dicapai ketika pembelajaran itu seperti apa? Oke, area pengembangannya itu termasuk ke dalam pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap gitu. Di pengetahuannya nanti peserta didik akan mulai menganalisis, kemudian di keterampilannya itu mereka membuat atau menyusun. Di situ ada keterampilan menulis dan menyajikan itu keterampilan berbicara. Sedangkan di ranah sikapnya itu nanti dinilai juga saya menggunakan KSE Pak. KSE. Ya, terus ada kegiatan mindfulness di mana peserta didik masuk pembelajaran secara dengan kehadiran penuh dalam pembelajaran. Baik, jadi yang ingin dicapai nanti itu ada pengetahuan, ini berkenaan pengetahuan tentang teks recount tersebut, lalu kemudian keterampilan dalam menyusun dan membuat kembali teks recount tersebut. Mungkin juga termasuk ketika menyajikan menyajikan atau menampilkan. Lalu juga ada KSE, kemampuan kompetensi sikap emosional. Ya, sosial emosional berkaitan dengan sikap yang. Oh ya, tadi ada juga mindfulness ya tadi ketika observasi. Baik, lalu untuk strateginya Bu, untuk strategi yang akan disiapkan nanti ketika melaksanakan pembelajaran itu seperti apa? Oke, strateginya yang pertama saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Projectnya itu berupa hasil karya tulis murid. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan kegiatan berdiskusi. Jadi nanti murid akan bekerja bersama kelompoknya, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian juga saya menggunakan beberapa media Pak dalam pembelajaran. Itu saya menggunakan YouTube, kemudian menggunakan Canva, Wordwall, puisi, gambar, video, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, itu mungkin ya Bu, langkah-langkah strateginya ya, berpusat pada metode pembelajaran PBL, Project Based Learning, JBL, dan nanti untuk pelaksanaannya saya izin nanti ikut serta dalam kegiatan pembelajaran untuk menyaksikan nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas itu. Nah, mungkin itu saja Bu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan, dan ini ada percakapan
go untuk melaksanakan observasi. Sekali lagi terima kasih Bu atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau dari saya mungkin ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditandakan Bu. Dan Mas, report. Report. Duduk siap, gerak. Main terkedet Agriculture Technology Department, ready to learning. Pray and do it. Yes, ma'am. Before we study, let's try the begin. Finish. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Do you have lunch? Sudah makan siang? Why you look like so? Yes, ma'am. Spirit. Semangat. Once more. Good afternoon. Okay, good. Thank you. Guys, before we start our lesson, as usually, and then today is Heroes Day, so let's sing a national song together. Please, for all people in here to stand up. Yo, stand up. Okay, before we start, I will check your presenting. Is there anyone who is absent today? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Yes. Okay. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk? Reza, yes. Reza sent me a message that she told me that sick shift. Okay. And then who else? Yana, why? Okay. And then? Unengsi still sick? Okay.
difficulty for us, yeah. And then let's pray for our friends who doesn't come to class today because they are sick. Okay? Stay healthy. Nah, before we have a new material, did you remember what did you learn before? Masih ingat kemarin belajar apa? Okay, about what? What we have learned before? Description text. Okay, what did you do when we are in descriptive text lesson? Apa sih kemarin kita melakukan apa saja di pembelajaran ketika descriptive text? We went to auction fish atau pelelangan ikan. Kita pergi ke pelelangan ikan. Okay, do you still remember what is the structure of descriptive text? Yeah, struktur. How many structure of descriptive text? Two. Yes, there is two structure. The first is identification, and the second is definition. Right. So you still remember about descriptive text, yeah? Thank you. Nah, today we have about the basic kompetensi atau kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks recount lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian indikator yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan di konteks, dan yang kedua itu adalah menemukan makna terkait recount teks, peristiwa pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini untuk kompetensi dasar pengetahuan. Next, for the kompetensi dasar berikutnya yaitu menyusun teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Jadi pada kompetensi dasar 4.3 ini pencapaian yang akan kita capai itu yang pertama adalah menyusun teks, recount text, and then menyajikan recount text or present your recount text. This is our purposes for our learning today. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah kita akan mengamati sebuah video. Kemudian peserta didik akan menganalisis seperti tadi, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari sebuah teks recount. Kemudian kita akan berdiskusi untuk menemukan makna dari recount teks tersebut. And the third, yang ketiga, we will write a recount text. Kita akan menulis sebuah recount text. And the last is present the recount text. Use Canva. So you write recount text using Canva, and then you have to present
Google and YouTube. Okay, YouTube. Nah, the start of our lesson, the first is membentuk kelompok heterogen, and then menganalisis sebuah konteks, mengerjakan LKPD, menyusun konteks, and then present the context. Nah, guys, have you ever heard about recontext? Ada yang pernah mendengar nggak sih recontext? Belum, not yet. Okay. Nah, let's make a group. Each group consists 3 people. Okay, I will make a group. The group consists for 3 people, so I will choose the group 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. The people beside you will be your partner. 3 people, jadi 3 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan kalian menjadi kelompok. Oke? Oke? Let me ask you. How is your last holiday? Gimana liburan kalian terakhir kali? Kalian liburan pergi kemana? Ke Bandung. Bandung. Just sleep. Ke Pulau Kampung. Okay. Where did you go last week? Kemana kalian bepergian minggu kemarin? Pelelangan ikan. Oke. With who did you go there? Dengan siapa perginya? Partner, classmates. Okay. With classmates. And then, do you remember about our trip to Pondok Bali Fish Market? Masih ingat waktu kita pergi ke Pondok Bali Fish Market? Ya, okay. You still remember that? And then you still have a picture? Masih punya fotonya kan? Okay. Maybe people else have another photo or picture. You can use that. Are you happy after go there? Are you happy after go there? If you happy, smile. Okay, now I will check your so what we call it basic competence. So please, you can scan the barcode in front of you. Yes. Ini untuk mengetahui kemampuan awal, silakan kalian bisa scan barcode di depan. Ya. Oke. This is a game. Ini adalah sebuah game. So you have to follow the instruction. Yes. If you can, okay, this is a game, a maze chase. You have to run. You have to run to the correct answers. Be careful to your enemies. Ada lawan-lawannya di situ. Okay. Wow, ya.
Boleh kalian menggambar. Oh, Iya. kontak balik. Berarti ini pertanyaannya dijawab aja. Iya. To make you easier. Kan kalau menulis di konteks itu kan kayak ada orientasi. Nah di orientasi itu kan ada keterangan waktunya ya. Nah keterangan waktunya itu kalian berarti ada di orientasi. Nah ini yang kayak begini. Kakak Berarti ini nggak ngerti mas. Tempat. Itu dalam You can feel free ya, boleh bebas menggambar-gambar, Yuk 10 menit ya waktunya. You have 10 minutes. Kawan apa phone all? Kawan orang tuh bisa gambar. Jadi. Okay, finish? Okay. You finish your mind map. Kalian sudah selesai membuat mind map-nya to make you easy to write a recount text. Now, it's time to your project to write a recount text. Ya, write your recount text based on your experience. And then the recount text must have minimal 3 paragraph, consists of orientation, event, and reorientation. And then you can add some picture to your Canva. Ya. Jadi kalian bisa menambahkan foto-foto atau gambar-gambar waktu kegiatan field trip that we have done last week. Kalian bisa menambahkan gambar-gambar yang kemarin di sana kita ambil foto-foto. Silakan kalian masukkan gambar-gambarnya. Okay? Is there any question? No? If there is no question, you can start write your Canva. I will give you 25 minutes, 25 menit cukup? Okay, good. Okay, you can start to write your Canva now. Go, go.
book, and then the one who choose can come forward to present. Let's start. Okay. The first is Julius Albacares. Oh, okay. Ayo, sini, in the center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Kami dari Tulus Albacares akan mempresentasikan proyek Canva dari kelompok kami. Oke. Struktur pertama yaitu orientasi akan dibahasakan oleh Wida. Two weeks back, my friend and I had a chance to go to the fish adventure at Mayangan. We left short for the fish adventure on a motorcycle. Selanjutnya event akan dibacakan oleh saya sendiri. Once we get there, we can already see the fish that will be auctioned off at that time and see the fish harvest mobil extra of the catch. Next, we go inside the auction house and get treated to a variety of fish from big to small. Then we take picture of the fish or object at the auction for documentation. Next akan dibacakan oleh Wati. The trip to the fish ocean a few weeks ago was an experience that my friends and I wouldn't forget because that's where we can learn a lot of things. For example, we can look directly and marketing using the ocean system. Okay, picture. Okay, guys. See. Okay. Can you explain the picture? Bisa dijelaskan gambarnya? Ikan-ikan yang ada di fish market, dari yang kecil sampai yang besar, ada semua di sana. Octopus juga ada di fish market. Octopus juga ada di fish market, dari ikan yang kecil sampai besar ada di sana. Terus banyak penjualan juga di sana, Okay. Guys, is there any suggestion or opinion to what we call it? Tulus Albacares. Apa itu? Ikan apa? Tuna. Tuna. Oke, ada masukan? No. How about structure? Structure-nya sudah lengkap, ada semua? Yes. Okay. How about the mechanic? Tulisannya, titik, koma, kapitalisasinya bagaimana? Oke.
conjunction, and then the punctuation-nya boleh lebih perjelas lagi. Thank you for the Tunus Al-Baqarah. Give applause. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, for the next presenter. Galasius Albertus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Galasius Auratus akan mempresentasikan proyek dari Canva. Presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya. So I go visited the fish of station place. We went there asking a motorbike after we got there. We went around and saw the fish in the ocean. Then we took pictures of the fish that were there. Yang kedua akan dibacakan oleh Bibi. Class is transport by selling fish out fishermen. How much are the rest of marine fish are available in this place? Fishermen, the contractor will later steal of our fish supplier. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh saudari Bibi. Number of people of this
structure. Apakah strukturnya sudah betul? Ada semua? Foto. Yes. Foto. See? Pictures. Yes. There are 5 pictures. Okay, what else? Okay. So guys, for me and from your friends, if you get your presentation next, please you can see your audience. Bisa melihat audiensnya. Silakan menghadap ke audiensnya. Oke, dan juga tadi suaranya dikeluarkan, dibesarkan. Gak apa-apa. Tes. Before you read the text, you can check your sound. Check. It's okay. Okay? Thank you very much. You can first. Sekian dari kami kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan tentang recall text 2 minggu lalu yang kita pergi ke pelelangan. Bagian presentation akan dibacakan oleh saya sendiri. 2 weeks ago we visited the field auction. This we went there asking a motorbike after we got there we went armed and saw the fish in the aquarium stage and we took picture of the fish the wheel door. The fish auction place located in the Mayangan village is a place for selling fish which is usually located on the beach of Monopoli or office dating this and that place door is a sale of fish and mark products at heart by auction or fish Herman come with fish and then give it directly to the contractor who will later sell offer the fish to the buyer. So fish Herman do not sell them directly but through intermediaries. Yang bagian efeknya akan dibacakan oleh Susilawati. The types of fish that are here for the fish. The fish are paying some action pattern fish, cowfish, tuna, balonfish, and crabs. Based on the result of one of the customer information was observing one basket of fish which are runs of about
project having the price per basket of zero fish reaches 180 sampai 200. The price per basket of side fish reaches 200, and the price per basket of squid reaches 500 percent, 700 rupiah. Bagian orientation akan dibacakan oleh Silvana Silakan. The head now back in selling the fish. It is that there is no pure waiting process the seller on the service on the basket of this basket in the position or sales process that is out of date between the seller in the dealer. Pesan dan kesimpulan akan dibacakan oleh Susilowati. Visiting the fish action is very fun because you can see the fish that are there and see their fish have who are then playing their boats. So guys, is there any suggestion? Ada masukan? I know. Okay, that is no from you. I will tell mine. Please, for the next, pay attention of the punctuation. If there is koma atau titik, itu kan harus ada jeda, jangan ditabrak. Ya, kayak what's your next probably? Berhenti dulu karena ada titik atau koma, jadi jangan ditabrak saja. Silakan, you can reach your volume of your sound. Silakan suaranya dikeluarkan lagi, ya. Oke, guys, oke? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Afternoon. Before we begin lesson, my name is Dayo. Di sini saya perwakilan kelompok Tunus Mucoi akan mempresentasikan project The Convex Fish Occasion in Mayanan. Fair makes a few weeks ago we visited a fish location in Mayanan, Chile. There are several different types of
conclusion I came to after making observation is everyone involved in fish ocean activities have roles that complement each other. The existence of each of these roles make fish ocean activities run smoothly. So, that's all for our presentation today. If there is a lack, I apologize profusely. Hopefully, what I say is useful for myself and many people in particular. Good afternoon and thank you. Okay, guys, is there any suggestion? Okay, I will tell mine. Please pay attention. If you start a sentence or a paragraph in the first words, you have to use capital. Jadi ketika menulis kata di awal kalimat setelah titik atau awal paragraf, silakan menggunakan huruf kapital. And then about the punctuation, titik komanya bisa lebih diperhatikan lagi. And then when you read the text, please pay attention your sound. You can say loudly, lebih keras lagi suaranya. Okay guys, is there any suggestion? Okay, you can pause. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Introduce my name is Olga Ramadhani sebagai moderator sekaligus juga sebagai pemateri 1 untuk mempresentasikan hasil yang didapat dari yang kita pelajari hari ini. Oke, pemateri 1 yaitu orientation. At that time in September, we visited the place auction placed in my Option that our boss between fish fisherman Stephen Juragan and buyer Noras Bakul. Terima kasih untuk Bapak Adianto. Selanjutnya, pemateri terakhir akan dibacakan oleh Dea Sofiana. Sudah coba dipersilakan. The goal is to attract a number of fish consumers so that fishermen can sell their catch easily and get good price and can create a healthy market from pure occasion. Okay, any suggestion? Okay, sambil diatur ya. Please pay attention.
listen with the conjunction, the punctuation, titik komanya diperhatikan lagi. Oke. Ya, sudah mulai bagus ya. Thank you. Guys, is there any suggestion? No. Okay. Keep applause for the Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman. Di sini akan dibacakan orientation pakai yang sifat. Silakan. Orientation. 2 weeks ago we did visit the Orientation. 2 weeks ago we did visit the beach auction in the Mayangan Beach area Pondok Labu. Next selanjutnya akan dibacakan oleh Nenek Gilang. What do you know about visiting the action scene? After we visit the action, there were a small fish consisting of fish, tuna, and some snapper and otters. Next selanjutnya reorientation akan dibacakan oleh saya. There are big and small fish that fish transport all the water to take to the ocean for sale. Pesan dan pesannya testimonial. We are very happy to be able to visit the auction to figure out event there. guys. Is there any suggestion? No. Funny. Okay. Guys, thank you. But this is not enough to say it is recount text. Ini belum cukup disebut recount text because we can see the paragraph. Paragraph itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya. Itu lihat orientasinya hanya ada satu kalimat. Just one sentence. It's not a paragraph. Ya. Okay. And the event, also the event. Maybe you can write more about the event. You can put some sentences, and then the last reorientation. You can make some sentences also. Okay. Any else? No? No. Thank you guys. Terima kasih. Next.
Others. There. Okay, guys, any suggestion? Apa masukannya? Okay, kurang lengkap. Structure, yes. Yeah, there is no orientation. Maybe this is will can say yes, the event. So the orientation and the reorientation happen. Ini event. Iya. Nggak ada ya orientasi sama reorientationnya. What else? Suaranya, ya suaranya. Kemudian itu pengejahannya. Setelah N, overringnya O-nya besar. Kan harusnya kecil. Penggunaan kapital itu setelah T. Atau karena banyak penanda. Oke, thank you. Is there any else? No? Okay, you can pass. And then JJ for the last. Okay, the last is octopus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Kurniawan and my friend. Sebelumnya izinkan kami di sini untuk mempresentasikan tentang di konteks yang kami buat dan kami susun yang sebelumnya telah kami amati pada tempat lelang ikan. Kemudian ada bagian pertama orientasi akan dibacakan oleh saudari Tina. 4 weeks ago, we visited this audition village. We went there using a motorbike. After we got there, we went around and saw the fish in the ocean. Place and then we took pictures of the fish. Oke, next. Kemudian pada bagian FN akan dibacakan saya sendiri. Dye the fish of fish that are usually auctioned at TPI follow the fish season. The fish currently being sold at auction are fish, clownfish, tuna, balloonfish, squid, and crab. Based on the result of an interview with on of the consumer information was obtained. Namely on basket of fish which ranges from about 10 sampai 12 kg. What English of 10?
namely of basket of fish with ranges from about 10 until 12 kilogram. The price per basket of shellfish reaches 180 until 200,000. The price per basket of shellfish reaches 300,000, and the price per basket of squid reaches 500,000 until 700,000 rupiah. Next, pada bagian orientasi yang dibacakan oleh saudara Bapak. Okay, this is the pictures. So guys, is there any suggestion? Iya. Ada ikan apa aja? This is ikan tempung, ikan petek. Okay. Maybe almost same with the other, but you already write the structure correctly. Sudah ada orientasi, kemudian events, yes, and then orientation, and then the pictures. Okay. Yes. Okay. Okay, thank you. You can close your presentation. Maybe mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bercerita tentang kesimpulan kita hari ini? Bapak? Okay, guys, is there anyone who wants to tell us the conclusion of our learning today? About what we have learned? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Recall. And then what else? Okay, ada strukturnya. How many? Ada berapa? The first is second, third. Okay, good. Nah, evaluasi pembelajaran. Silakan kalian bisa scan yang di depan. Ya, so yang bisa scan silakan scan. I will give you 10 minutes. Nanti masuk dulu ya. Ya. Masuk dulu. Write your name dulu.
Scan. Yes, scan before the reflection. About narrative text. Yes, so we will learn about narrative text. Is there any question? Apakah ada pertanyaan lagi? No? Enough? Okay. If enough, okay. Let's close this class with hamdalah together. Okay. Dan last, report. Sudah ada orientasi, kemudian events, yes, and then orientation, and then the pictures. Okay. Yes. Okay. Okay, thank you. You can close your presentation. Maybe mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bercerita tentang kesimpulan kita hari ini? Bapak? Okay, guys, is there anyone who wants to tell us the conclusion of our learning today? About what we have learned? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Recall. And then what else? Okay, ada strukturnya. How many? Ada berapa? The first is second, third. Okay, good.
Write your name dulu. Terus ini mas plan apa? Okay, finish? Thank you. Now, please tell me, how do you feel with this lesson today? Bagaimana perasaan kalian atas pembelajaran hari ini? Okay, what is the new experience that you got today? Apa pengalaman baru yang didapatkan hari ini? Okay, make a recount text. What else? Okay, know the structures of recount text. Okay, and then kendala apa yang dihadapi saat pembelajaran? Connection. What else? Pronunciation. Okay. 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 And then, jurnal refleksi peserta didik. You can scan. Yes, scan before the reflection. Okay, finish? Thank you. Next. Okay. Yeah, if you finish your reflection, thank you for today. Yeah. For the next meeting, the subject for the next meeting is about narrative text. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rere dan selamat siang juga untuk Bu Pepe, Bu Indah. Terima kasih sudah membersamai kami dalam kegiatan pasca observasi di kegiatan hari ini. Izinkan saya pada saat ini bertugas mungkin menjadi seorang supervisor yang telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga melaksanakan pasca observasi. Melaksanakan observasi dan saat ini akan melaksanakan pasca observasi. Dan nanti untuk Ibu mohon izin waktunya kembali ya Bu. Setelah kita kemarin melaksanakan observasi, kita sekarang masuk ke tahap terakhir nih Bu, yaitu tentang pasca observasi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Ini lebih ke refleksi saja ya Bu. Baik, kita bisa langsung mulai saja mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Ibu yang akan saya sampaikan atau tanyakan ke Ibu. Boleh Ibu sampaikan atau jawab dengan apa adanya dan sesuai dengan kondisi kemarin ketika pelaksanaan observasi. Yang pertama untuk refleksi dulu. Mungkin barangkali setelah melaksanakan observasi atau
setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, ada hal-hal yang menurut Ibu perlu untuk diperbaiki atau harus ditingkatkan kembali atau memang harus dikembangkan kembali? Menurut Ibu bagaimana? Baik Pak, untuk pembelajaran kemarin terkait materi teks ya Pak, itu karena kemarin baru saya menggunakan model pembelajaran project learning, jadi kemarin itu sisi positifnya itu anak-anak bisa lebih mengeksplorasi terkait recount teks tersebut. Kemudian juga proyeknya ini berupa hasil karya tulis anak yang kemudian ditampilkan di depan kelas. Nah, untuk yang harus saya tingkatkan kembali itu saya berpikir bahwa nanti selanjutnya pada pembelajaran recount teks lagi gitu, saya akan mengembangkan terkait dengan pembelajaran yang lebih inovatif lagi Pak. Jadi anak-anak bisa lebih berkreasi lagi, bisa lebih kreatif lagi, dan juga bisa lebih berpikir kritis lagi dalam kegiatan pembelajaran. Karena kemarin itu saya masih melihat ada anak-anak yang sebagian masih bingung terkait membuat teks recount tersebut Pak. Jadi nanti akan lebih dikaitkan mungkin dengan pengalaman pribadi yang baru-baru terjadi di kehidupan mereka, atau mungkin sebelumnya saya mengajak mereka ke suatu tempat dulu, jadi mereka memiliki pengalaman yang baru, jadi ingatannya masih fresh gitu loh Pak, seperti itu. Baik, jadi menurut Ibu mungkin setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu yang mesti ditingkatkan kembali ya, terutama bagian kalau misalkan harus ada pembaruan, harus ada inovasi lagi. Nah, selama melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, apakah Ibu sudah senang, sudah puas, ataukah sudah merasa cukup dengan melaksanakan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Oke, selama kegiatan pembelajaran tentunya saya bersemangat ya Pak. Ketika saya melihat anak-anak saya bersemangat dalam pembelajaran, saya juga bersemangat dalam pembelajaran. Nah, untuk kegiatan selama pembelajaran itu juga kalau saya pikirkan lagi, sebenarnya mungkin bisa dibilang cukup, tapi bisa dikembangkan kembali untuk menjadi lebih baik lagi, versi yang terbaiknya lagi. Seperti itu Pak, kegiatan pembelajaran kemarin. Apakah masih ada kendala kemarin yang selama pembelajaran tersebut? Oh ya, ketika murid menggunakan Canva itu ya Pak ya, ada beberapa murid yang tadinya memang terbiasa menggunakan Canva, gitu. Ada juga murid yang saat itu masih kurang fasih gitu Pak menggunakan Canva. Jadi seperti, Miss ini kalau mau pakai ini kemana ya, Miss kalau mau masukin ini di mana ya, seperti itu sih Pak, lebih ke teknis ketika mereka membuat karya tulis mereka itu ke dalam Canva. Kemudian ketika baik, terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki? Jika melihat kepada langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model pembelajarannya, itu sudah baik dan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada project learning Pak. Mungkin kedepannya nanti saya akan melaksanakan kegiatan pada saat mengeksplorasi pemahaman peserta didik, itu saya akan tambahkan waktu lebih banyak di situ sehingga murid juga bisa lebih paham terkait dengan language features-nya atau unsur kebahasaan dari teks tersebut. Jadi ketika menulisnya itu murid lebih mengerti lagi terhadap tensisnya, terhadap dengan kata kerjanya, kata sifat dan yang lain sebagainya. Baik, saya rasa mungkin untuk secara pembelajaran atau observasi kemarin sudah sangat baik. Hanya saja mungkin dari yang Ibu sampaikan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan juga harus dikembangkan kembali. Nah,
selanjutnya mungkin dari hal yang perlu dikembangkan itu atau perlu ditingkatkan itu, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu nanti ke depannya lebih Baik, rencana selanjutnya itu nanti saya akan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris lainnya Pak, terkait kedepannya akan seperti apa dengan model pembelajaran serta metode maupun media yang akan digunakan. Jadi dengan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris lainnya, beliau bisa memberikan masukan kepada saya terkait strategi yang akan saya lakukan. Itu rencana tindak lanjutnya, dan juga sebagai pertanyaan terakhir dari saya berkaitan dengan kegiatan observasi yang dilaksanakan ini, saya mungkin ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya untuk kesediaannya dan juga untuk bisa berbagi dengan saya semuanya, dan saya doakan juga mudah-mudahan apa yang sudah baik dari Ibu tetap bisa diperbaiki dan juga terus dilakukan, dan mungkin itu bisa jadi kekuatan ketika kita selalu belajar dan kita bisa mendapatkan dan itu saja mungkin. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu, dan juga saya